Cerita ini berlatar di Solo, Purwodadi. Beberapa hari lalu sempat naik taksi online yang baru aja hari sebelumnya ngalamin kejadian yang bikin dia geleng kepala. Sebut saja namanya Pak Roni. Waktu itu saya iseng menyetel cerita horor di YouTube hanya untuk mereply komen-komen saja. Dan di sana tiba-tiba Pak Roni nyeletuk, "Semalam saya juga habis ketemu setan, Mas." Soalnya aku matikan handphone saya dan menyampaikan lebih lanjut tentang kejadian itu. Ketemu setan? Yang bener, Mas? Iya, Mas, nggak bohong. Saksinya ada. Pak Roni bercerita bahwa saat itu dia menjemput seorang perempuan tak jauh dari Bandara Adi Sumarmo Boyolali. Bukan di bandaranya, tapi beberapa ratus meter dari bandara. Pak Roni menyimpulkan bahwa perempuan ini dari bandara karena dia membawa 2 buah koper yang ditarik seperti penumpang pesawat yang baru turun. Sebenarnya waktu itu Pak Roni nggak mau ambil orderan itu karena tujuannya jauh sampai masuk ke kota Blora. Namun di aplikasi sudah tertulis penumpang itu akan membayar lebih untuk tambahan bensin pulang. Memangnya nggak bisa ngantar sampai keluar kota? Aku memastikan. Kalau Gojek nggak bisa, Mas, tapi kalau di Grab bisa. Tapi ya tetap ada batasannya, jawabnya. Ia pun melanjutkan ceritanya saat menjemput perempuan itu. Seorang perempuan muda berambut panjang mengenakan dress coklat. Ia membawa 2 buah koper yang berat, benar-benar berat. Pak Roni membantu menaikkannya dengan susah payah. "Berat banget, Mbak, bawa apa aja?" tanya Pak Roni. "Barang-barang saya, Pak," jawab perempuan itu yang sama sekali tidak menjawab rasa penasaran Pak Roni. Waktu itu posisi setelah maghrib. Mereka berangkat saat langit sudah mulai gelap. Pak Roni sebenarnya sudah beberapa kali mengantar ke daerah Purwodadi Blora, sehingga merasa biasa saja dengan perjalanan jauh. Tapi sepanjang perjalanan, penumpang perempuan ini hanya merunduk dan tidak memulai perbincangan sama sekali. "Di sana langsung turun di rumah kan, Mbak?" "Iya." "Penerbangan dari mana, Mbak?" Si mbaknya diem aja. "Jakarta?" "Iya." Jadi si mbak-mbak ini dari Jakarta. Pak Roni sesekali memulai perbincangan, namun selalu dibalas dengan jawaban singkat. Pak Roni berpikir, mungkin memang perempuan itu tidak mau diganggu. Di jalan nasional, Pak Roni melalui jalan yang di sisi kanan dan kirinya hutan dengan sedikit penerangan jalan. Di sini entah mengapa Roni merasa jalan begitu gelap, padahal ia juga sering lewat jalan itu. Dan ia juga memastikan bahwa ada lampu jalan walau berjarak. Setelah itu peta menunjukkan ke arah masuk ke perkampungan. Waktu itu ada banyak warga dan jalan yang ditutup. Pak Roni mau memutar, tapi tiba-tiba perempuan di belakang bicara. "Jalan terus aja, Mas, memang lewat sini," ucapnya. Pak Roni cukup bingung, karena di peta lokasi tujuannya masih cukup jauh. Tapi Pak Roni menuruti penumpang itu dan meminta izin ke warga dengan alasan mengantar penumpang. Memang ada perbaikan jalan yang cukup panjang di sana. Belum lagi mobil jadi harus berjalan pelan-pelan di jalur itu. Setelah itu tiba-tiba Pak Roni ngerasa ada yang aneh. "Saya kebelet pipis, Mas. Bener-bener kebelet pipis. Sampai nggak bisa ditahan. Tiba-tiba aja gitu," tanya dia. "Iya, Mas. Udah pasti di jalanan begitu nggak ada pom bensin. Mana kanan kiri kebun pisang semua." Pak Roni pun memutuskan untuk berhenti ketika sudah meninggalkan perbaikan jalan dan terlihat pemukiman warga yang berjarak tidak jauh lagi dari mereka. "Mbak, maaf ya saya buang air kecil sebentar, udah nggak tahan, izin Pak Roni." Dia pun memarkirkan mobilnya di pinggir kebun pisang dan mengambil jarak yang jauh untuk buang air kecil. "Amit-amit, permisi, udah kebelet." Pak Roni menyelesaikannya dengan cepat dan segera kembali ke mobil. Tapi saat itu Pak Roni menyadari sesuatu. Penumpang perempuan itu tidak ada di mobil. Ia pun mencari ke sekitar tempat itu tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan penumpang itu. Dan saat itu Pak Roni sadar, tempat ia berhenti adalah pemakaman. "Awalnya tuh bukan kuburan, Mas. Saya yakin, karena saya berani berhenti. Mungkin penumpangnya kabur, Pak." "Gak mungkin, kopernya ada di belakang dan itu berat semua." Pak Roni benar-benar mengecek ke bagasi belakang dan kedua koper itu sudah tidak ada. Saat itu seketika udara semakin dingin dan bulu kuduk Pak Roni berdiri. Ia merasa seharusnya tidak berlama-lama di tempat itu. Terlebih ia sadar mobilnya berada di antara kuburan-kuburan yang kurang sedikit saja terlindas oleh ban mobil Pak Roni. Ada perasaan dilema di mana Pak Roni khawatir bila penumpang itu sendiri di tempat itu. Tapi ia sendiri sudah merasa perasaan yang tidak enak. Ia pun masuk ke mobil dan melihat ada lembaran uang di kursi tempat perempuan itu duduk. Jumlahnya pas 880.000. "Yang bener, Mas,
Berarti orang dong. Ya masa orang turun di kuburan, hilangnya cepat bawa koper sebesar itu. Ia pun mengamankan uang itu dan membuka jendela. Mbak, siapapun mbak, saya terima uangnya ya. Saya pulang ya. Pak Roni berucap itu di tempat dan segera meninggalkan pemakaman aneh itu. Ia berjalan pelan-pelan menghindari setiap makam yang ada di sekitar mobilnya. Disitulah dia sadar saat melihat ke spion tengah, di belakang ada sosok perempuan berambut panjang, melebihi pinggang dan bermuka pucat melayang perlahan mendekati mobilnya dari belakang. Bajunya putih seperti kain kafan yang dikenakan berantakan menutupi bagian tubuhnya. Saya ketakutan setengah mati, Mas. Gak tahu kuntilanak apa-apa, dia pelan-pelan ngedekat. Cerita Pak Roni sembari merabat tempuknya mengingat momen itu. Kalau saya ngebut takut pamali ngerusak makam orang. Kalau pelan-pelan itu setan makin dekat saja. Pak Roni saat itu memutuskan untuk melipat spion tengahnya ke atas dan membaca ayat kursi dan doa-doa lainnya. Dia mencoba tidak memperdulikan sosok di belakang mobilnya itu. Akhirnya Pak Roni melihat jalan utama dan mengetahui telah keluar dari pemakaman. Tapi belum sempat ia merasa lega, ia merasakan di sudut kanan matanya terlihat ada sesuatu yang melayang-layang di jendela kanan mobilnya. Saya nggak berani nengok, Mas, sumpah. Saya baca-baca doa aja terus, ucap Pak Roni. Mengetahui sudah tidak berada di pemakaman, ia pun mempercepat laju mobilnya hingga akhirnya tiba di jalan utama. Kali ini ada penerangan dari jalan yang membuat Pak Roni cukup lega. Tapi dari spion samping, Pak Roni sempat melihat ada sosok yang melayang-layang di pinggir jalan dan tak pernah berhenti mengejar Pak Roni. Merasa lemas dan tidak tenang. Ia pun berhenti di sebuah angkringan saat sampai dekat pemukiman untuk menenangkan diri sembari memilih jalur lain untuk kembali ke Solo tanpa melewati jalur itu. Pak Roni menceritakan tentang apa yang terjadi sebelumnya pada tukang angkringan itu. Dan anehnya tukang angkringan itu tidak terlalu kaget. Oh, si mbak-mbak itu lagi. Emang gitu, Pak. Udah beberapa tahun ini ada kejadian begitu. Taksi online disesatin ke makam. Setahun mungkin bisa 2 kali tuh, Pak, ucap tukang angkringan itu. Maksudnya, itu benar setan apa orang, Mas? Tanya Pak Roni. Katanya sih dia setan TKW, Mas. Ada yang bilang dia dipulangin jasadnya aja, tapi percaya nggak percaya sih. Pak Roni melalui dan mendengar cerita itu. Tapi dibayar kan, Pak? Tanya tukang angkringan itu. Pak Roni pun mengambil dari sakunya uang yang dia temukan di kursi belakang. Iya, Pak, ini dibayar pas, jawab Pak Roni sembari menunjukkan uang itu pada tukang angkringan itu. Memang begitu, Pak, gak tahu itu duit dari mana, tapi setiap supir taksi yang diisengin tetap dibayar, jelasnya. Ini bakal jadi daun gak ya, Pak? Kalau sebelum-sebelumnya sih enggak, Pak, pernah ada yang cerita soalnya. Pak Roni pun bingung dengan uang itu. Dari mana setan punya uang untuk membayar taksi? Setelah menenangkan diri, Pak Roni pun kembali pulang ke Solo menggunakan jalur yang berbeda. Ada satu lagi kanean, Mas, ucap Pak Roni. Apa, Pak? Itu dari Solo sampai perbatasan Blora kan jauh ya. Waktu perjalanan pulang saya ngisi bensin, tiba-tiba bensinnya bleber, tangkinya masih penuh. Pak Roni bercerita bahwa bensinnya hampir tidak berkurang selama mengantar perempuan tadi. Jelas ia sangat kebingungan. Namun beruntung ia bisa kembali ke Solo dengan selamat. Yang masih saya bingung ini duit halal atau enggak, Mas? Ini hasil jerih payah saya, tapi ini duitnya dari duit demit. Nah, kalau itu saya juga bingung, Pak, karena nominalnya besar. Ia berencana menanyakan soal uang itu ke Ustadz di sekitar rumahnya. Tapi sampai saat ini uang itu belum ia gunakan sama sekali. Entah siapa sosok perempuan itu, bagaimana ia bisa naik dekat Bandara Solo, dan mengulangnya terus dengan penumpang taksi online lainnya. Saat turun, aku pun ditunjukkan riwayat aplikasi Pak Roni dan memang seperti apa yang ia ceritakan. Ada beberapa kali miss call dari Pak Roni yang mencoba menghubungi penumpang itu, tapi tak ada satupun yang diangkat.